Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anara qulubal arifin anaraha binuri ma'rifati wal yakin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil amin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim lana bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana abwabal ilmi wal fahmi. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilma. Birahmatika ya arhamar rahimin, amin Allahumma amin. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan anugerah nikmat hidayah karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul, bertatap muka, bersilaturahim, menuntut ilmu lillahi ta'ala. Kemudian salawat serta salam marilah sama-sama kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena syafaatnya lah yang kita harap-harapkan pada hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari tidak berguna harta, anak, pangkat dan jabatan, melainkan hati yang bersih menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu marilah sama-sama kita bacakan sholawat dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sholat subuh bersama dengan para sahabat, lalu ada sekelompok jin yang menguping mendengarkan bacaan Al-Quran yang dibaca oleh Nabi. Dan sekelompok jin itu mendengarkan bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disitulah mereka pertama kali mendengarkan ayat Al-Quran. Ini sekelompok jin. Lalu setelah mereka mendengar bacaan Rasulullah saat sholat subuh bersama dengan sahabat, maka sekelompok jin yang mendengarkan bacaan itu, mereka berlari menyeru kepada jin-jin yang lain. Mereka mengatakan, sesungguhnya kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan. Belum pernah kami mendengar bacaan itu sebelumnya. Kami mendengar itu dibacakan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ning sekelompok jin nama nangion nai isampeon kala itu seluruh jin di bangsa nalai.
Maka peristiwa itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Jin. Allah mengkhabarkan kepada nabi kita bahwa ada sekelompok jin yang mendengar bacaan Rasulullah ketika melantunkan ayat suci Al-Qur'an. Anggo nabi bana sumbayang doya. Allahu akbar. Sahabat sumbayang. Dalam ilmu tafsir, ulama mengatakan kira-kira 7 raja jin datang menguping mendengar bacaan Rasulullah. Setelah selesai Rasulullah salat, barulah Rasulullah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ada sekelompok jin yang mendengarkan bacaanmu wahai Muhammad. Sada tafsir mengatakan bahwa batang niayu persumbayangan ni Nabi adong isi ayu batang niayun mendokon natu Nabi Muhammad nangkin boton adong di pitu jin menangyun bacaan ni ngayu. Masya Allah. Ima diberitahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Lalu datanglah perintah Allah kepada Rasulullah, wahai Muhammad, katakan kepada umat bahwa engkau pernah bacaanmu didengarkan oleh sekelompok jin dan mereka mengatakan inna sami'na qur'anan ajaba. Kami mendengar Al-Qur'an itu sangat menakjubkan. Bacaan nai menakjubkan, kalimat nai menakjubkan, isi nai menakjubkan, arti nai menakjubkan, kandungan di dalam ayat menakjubkan. Andai kata dikumpulkan 1000 orang ahli bahasa, mereka tidak ada yang mampu membuat bahasa seperti bahasa Al-Quran. Nah, ima kalam setinggi-tinggi balaghah, setinggi-tinggi makna, yaitu Al-Quran. Makanya idokon jin, inna sami'na qur'anan ajaba. Al-Quran itu ajaba, sangat ajaib, sangat menakjubkan. Makanya dor-dor itangion Al-Qur'ani. Nah, jin saja mereka mendengarkan Al-Quran, mereka mendengarkan bacaan Al-Quran, mereka takjub dengan ayat itu. Apalagi kita manusia mendengarkan Quran, kitab yang diturunkan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Imam Fakhrur Razi berkata, ada 5 hikmah yang bisa kita petik daripada peristiwa jin mendengarkan bacaan Nabi. Rupana adong 5 faedah na di kisah naik. Naroi sekelompok jin mendengar bacaan ni Nabi. Yang pertama, kata Imam Fakhrur Razi, ba'thur rasul ilal jin. Nabi juga diutus oleh Allah, bukan kepada manusia saja, tapi kepada jin diutus oleh Allah. Ima tandona soitangion kalai bacaan ni nabintai rupana nabion nabi seluruh makhluk. Pala mersui badohot jin isedo nabimu, nabi mereka pun adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, si bino tu mersuamu, kalau mersi pangkulingan isi dodongan nabimu, pasti tu idokoni Nabi Muhammad. Apalagi namar iman jin naon. Yang kedua, faedah yang diambil dari kisah itu, lamma sami'ul Qur'an arrafu i'jazahu. Manakala jin mendengar Al-Quran, mereka mengakui bahwa Al-Quran tidak bisa diolah oleh siapapun termasuk manusia. Ngatar bain-bain bahasa songoni. Indah bisa diolah-olah Al-Quran. Ima sodong na jolobayo git menyaingi bahasa Al-Quran kan. Al-fil, mal-fil, wa ma adraka mal-fil.
Kan ngapas kalimat nai. Harusnya alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidak dong mampu menyaingi bahasa Al-Quran. Jadi ulang buat-buat ayat nai bainmu, nai karang-karang datola. Nah, mandung lengkap mai ayat Al-Qur'ani indah bisa rubah be, indah bisa ibuat dengan buatan ni manusia. Itu fadilahnya jin mendengarkan bacaan Al-Qur'annya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, al-jinnu mukallafun, jin itu sama dengan manusia, dibebani hukum-hukum, yang baik masuk surga, yang jahat masuk neraka. Sarupo do ita dohod jin. Alai pedong do jalai hukum. Palamang mariman wajib kalai sumbayang. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya menyembah kepada aku, kata Allah. Berarti sama. Palamang mukallafiyah dibebani mesia hukum. Sumbayang sunnah rado lang jin, sumbayang sunnah ra. Marjamaah rado lang jin ra. Nah, adong dolang tukang dakwahna di kalangan jin adong, guru nape adong, wali nape adong, ulama nape adong. Masya Allah. Persis sama dengan kita manusia. On ma makanan na jolo di purba. Maracari itu ayahi nabahat di jin naman ang yun kaji di Mustobawiyah purba baru. Ita pinasubinotun put na dong dun jin naman ang yun kajintan. Oh lo topek mamalom kami schedule mangaji niya. Oh, rupa na rutin do jinon. Rutinanya ampadwita. Daun unjung absen. Cuman nga nida anggoni da sugari ngamuat di tempaton. Nah, itulah hebatnya Allah Ta'ala mengutus Rasulullah bukan kepada manusia tetapi kepada jin sekalipun. Nabi itu diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, hikmah dari peristiwa itu, al-jinnu yasma'u kalamana wa yafham. Jin itu mendengar perkataan kita dan paham dengan perkataan kita. Makanya hati-hati mangkuling. On sudah ucapan tahun didengar oleh jin dan dipahami oleh jin. Mengerti alai bahasa Arab tabain mengerti alai. Ya Allah. Bahasa Arab pita bain paham kalai, bahasa Mandailing piba mangkobari alak paham kalai. Maka naulang obaro-bari bayo na dong jinna. Allah, ibala porkon jinnya untuk sia karumetai. Nah, makanya ihfaz lisanaka, pelihara lidahmu. Mengece-ece songonon ibegelai ipahamilai. Sebaliknya ita dona so mambege kecek nalai, ita dona so paham bahasa nalai. Bali sapa nalakalak na jolo itaan sundi do lang awak bahasa ni jin niya nga na mangarti udah ning kalay. Songon na marumutungot do nga paham kita. Tapi mereka paham bahasa jin. Yang kelima, faedah yang bisa diambil daripada cerita itu, peristiwa kejadian itu, kata Imam Fakhrul Razi, al-jinnul mu'min yada'u ghairahu lil iman. Jin yang sudah beriman akan mengajak jin yang lain untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi palama adong jin na mariman, jalaki ia muse jihin na somar iman dope, somar iman tu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saru podot kita saling mengajak kepada jalan yang diridhoi Allah, saling mengajak kepada jalan yang dibawa oleh Nabi Muhammad, saling mengajak kepada hidayah petunjuknya Allah Ta'ala. Maka ketika sekelompok jin itu mendengarkan bacaan Al-Quran Rasulullah, fa'amanna bihi, lalu kami beriman dengan Muhammad dan kami masuk ke agama Muhammad, agama Islam. Aima sarupo dohot Umar bin Khattab najolo korasna ati-ati ni Umar bin Khattab pun gitke ya membunuh nabinta may dia Muhammad subunu niya. Mara dia ni bakas ni ibotonia dompak membaca Quran ibotoniaon. Begitu itamparkon Umar bin Khattab ibotoniaon madabu kertas ni Al-Qur'ani, ibuat Umar bin Khattab ibacaya pas surat Toha. Ibuat Umar bin Khattab ibacaya pas surat Toha.
Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Tersentuh hati-hati ni Umar bin Khattab. Saat itu ia langsung menyatakan imannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hebat doa bahasa Quran. Lari Umar bin Khattab masuk ke masjid mau meninggalai. Ada Umar ulang bunuh Muhammad, ikawal Hamzah paman di Nabi. Begitu Umar dekat dengan Rasulullah, Muhammad, aku beriman kepadamu dan terhadap apa yang engkau bawa. Mukobul doa kining nabinta. Udoah kondabo mudah-mudahan ikuat kon Tuhan ma Islamon dengan salah satu nama golar Umar. Duantong pada saat Umar homala ngarupa hidayahi ibain Allah Ta'ala Umar bin Khattab. Ipe asbabna Al-Quran yang menjadi asbab ia masuk ke dalam agama Islam. Mai taligi sejarah-sejarah di akhir zaman, sejarah-sejarah ilmuwan. Mereka menemukan satu ilmu melalui Al-Quran. Dengan satu ilmu yang mereka temukan itu masuk Islam. Bahat dokan penemu-penemu na cerdas masuk Islam gara-gara Al-Quran. Maka dengan peristiwa itu kita yakin bahwa yang mengetahui hal yang gaib hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Rasulnya juga para kekasih-kekasihnya. Lain daripada itu tidak boleh kita percaya orang itu mengetahui tentang yang gaib. Nabin tapi anggongai pabotoon Allah nganai boto nabin tanah gaib. Yang mengetahui yang gaib sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Hanya Allah yang mengetahui yang gaib, illa manirtada mir rasulin, kecuali orang-orang yang diridhoi oleh Allah daripada rasul-rasulnya. Berarti tolu ning ulama na mamboto na gaib. Na pertama Allah, na kedua na rasul-rasul atau para nabi, na patuluna para kekasih-kekasih Allah, aulia-aulia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang walay botolay me nagit terjadian cokot ibotolay me dengan ilham, dengan wahyu daripada Allah. Ini perkara nagaib. Bahkan jin sekalipun anggo nagaibi ngai botoya. Ima hebatna Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal nagaib malai. Makanya Allah lebih gaib daripada yang segala yang gaib. Itu Allah Maha Ghaib. Artinya alimul ghaibi wasyahadah. Allah mengetahui yang gaib, apalagi yang nampak, yang jelas. Jadi ngasih binotodong na mengaku-ngaku au malu daw mga ligi-ligi naga ipuwot to din niya nangkon ko percaya. Wahatan kalaki percaya tualakalak na sorosul doya na sowali doya ulang kita percaya. Tayang wali bayoy kekasih ni Allah percaya may bantong ibo doya hal-hal nagaib. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal salatu arba'ina lailatan. Rasulullah pernah bersabda, siapa yang datang ke tukang ramal lalu kemudian bertanya dengan sesuatu, maka salatnya tidak diterima Allah selama 40 malam. Na'udzubillah. Ina merasaba do beda. Rotu tukang ramal arrofan ibotoya nandung terjadi contohna mago epengku tolong jolo ligi sangai dia epengku dengan tarpati balau nangkin idok bayo isonde ini ya yakin ko maka tidak diterima oleh Allah selama 40 malam sholatnya. Dan di hadis yang lain Rasulullah mengatakan man ataka hinan fasa'alahu an syai'in hujibat anhu taubata arba'ina lailatan fa in saddaqahu bima qala kafarahu rawahu Tabrani. Siapa orang yang datang kepada kahin tukang ramal juga, cuman perbedaan pala kahin bahasana meramal masa depan. Pala arrofan meramal sesuatu na terjadi. Nah, ima perbedaan. Berarti adong nada tu dong na tukang uyang.
Nah, misalkan mago sere niba, mago epeng niba, mang terjadi mentong nama goon. Ke may batu sada tukang ramal berarti arropan mabahasa nih. Nah, ijedo kira-kira bapak dompet ki ligi may sonning ya. Na martanyai batu bayoy hindi terimo Tuhan 40 malam sumbayang niba. Na marsapa saja deh. Iji di bapak le epengki. Na marsapa saja deh. Pasa'alahu an sayin. Ia bertanya tentang sesuatu kepada si arrofan tadi, maka tidak berterima solatnya 40 malam. Palaon kahinan na meramal masa depan sonjedo ni dahodongan tanganku. Adong do kira-kira ada burungku padua anon ya. Ada hidok bayon mentong adong ningnya. Berarti bertanya sesuatu itu kepada tukang ramal kahin, maka tidak berterima taubatnya 40 malam. Ditutup oleh Allah Ta'ala pintu taubat kepada orang yang bertanya terhadap kahin. Itulah. Jadi nazului baunyong marsapa tu bayodatu manopot bayodatu na marsapa doda na marsapai managoyaki roni nabinta. Itulah yang menutup pintu taubat kepada Allah 40 malam. Andai kata meninggal kiba pada saat ini atau tuluari setelah ini ngana martarimu taubat niba asuh mulak munda tuan de bayoy ningkal. Jadi hati-hati na mardatu-datuon, hati-hati na marsapa tualak na memboto na gaib, kecuali wali Allah, rasul-rasul dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa in saddaqahu, kata Nabi, bima qala kafarahu, jika ia percaya dengan yang dikatakan oleh kahin atau arrafan tukang ramal itu, kafarohu, maka kafirlah ia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ima tingkatanna pala marsapa 40 malam inda martarimu taubat, 40 malam inda martarimu sumbayang, pala yakin di persapaan nibai, maka kafirlah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh ison do dabutile odiar mah ai jalaki ia marsuo yakin ia ai mah kafir mai syirik mai kepada Allah. Inilah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyaknya manusia-manusia itu yang mereka meramal masa depan dan mengetahui yang gaib, padahal yang mengetahui yang gaib itu hanya Allah, Rasulnya dan para kekasih-kekasihnya. Jadi iyan takma bobe sangat sundia kehidupan niba, bobe sundia penyakit niba, ulang tudatu iba manopot tujedo tualak nai percaya doa nia diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adong orang tua niba, tu orang tua niba uma ayah doa kon orang sehat tahu, doa ni mustajab. Adong istri niba doa kon odongan sehat tahu, adong anak niba doa kon kamu udah so sehat ayah, so sehat uma. Itu doa anak. Baru kemudian minta doa kepada orang-orang solih, doa konjulau guru tu Allah Ta'ala so sehat. Ulang sapai tentang nagaib tu gurui, neyontangmu di gurui menjadi datu pada semua ini. Allah. Aduh, sunjiro nida ustadi kira-kira dongan, nida do nason-sononan ibakas adong daw ulang sapa-sapai na sumonian menjerumuskan dan mencelakai seorang guru yang dia sudah berusaha di jalan Allah rodo pe manggete-getena so runggar imannya itu Allah Subhanahu wa ta'ala. On manabahat na manusia inda maradab manopot tuburu na wadangan dosanon ang guna songoni do gyud mo manyapai penyakit mo sanga tuda tudo jalaki ulang tuburu itu apa. Nah, tetapi manangkin bahayana pala kaiba tuda tu marsapa inda martarimu sumbayang niba pala yakin kiba kafir kiba. Ini surat Al-Jin melarang keras terhadap orang-orang yang percaya dengan tukang ramal, percaya dengan orang-orang yang mengetahui yang gaib selain yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala imanangkin natolu burokaroi. Jadi kami ingatkan kembali melalui kisah Al-Quran yang didengar oleh jin
bacaan Rasulullah menjadikan mereka beriman dan masuk Islam, janganlah sampai kita meninggalkan Al-Quran sebagai pedoman bagi kita dunia dan akhirat. Kembali kepada Al-Quran, apapun masalahna, apapun perkarana, sundia pe penyakitna, kembalikan kepada Al-Quran. Itu akan menjadi rahmat dan obat bagi orang yang membacanya. Yang tadinya ragu, muncul keyakinan. Yang tadinya berpenyakit, muncul kesembuhan melalui barokah daripada ayat suci Al-Quran. Inilah hikmah yang bisa kita pelajari daripada kisah Rasulullah SAW bertemu dengan sekelompok jin yang mendengarkan bacaan Al-Qurannya Nabi. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam ini menambah iman kita kepada Allah, menguatkan keyakinan kita kepada Allah, dan mengingatkan akan dosa-dosa kita yang telah lalu sehingga kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu subhanahu wa taala a'lam. Ala hadhihi niyyah ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.